Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, hari ini kita senang sekali punya tamu pelatih wanita yang sudah kenal di Indonesia, punya banyak pengalamannya. Selamat gabung dengan kita, Ibu Papa Yunisal ya. Oke, terima kasih Coach Pika. Senang sekali kami bagian dari para coach yang yang mumpuni, dan dari kesekian yang bisa kerjasama tentunya para coach legend, mungkin para coach yang sudah profesional. Nah, semoga saya bisa mendapat ilmu dari hal tersebut. Saya rasa sebaliknya kita dapat ilmu kan. Nah, untuk teman-teman di YouTube, saya mau kasih kenalkan yang ada berapa info dari beliau. Ibu Bapat punya banyak pengalaman, dia dosen juga di STK IP Cimahi, dia juga bekas pemain nasional sepak bola wanita, dia pelatih coach futsal dan dia punya sertifikat PSSID, AFCC dan sekarang juga AFCB license. Ibu Papat sudah selama 15 tahun jadi pelatih sepak bola. Dia juga pernah ikut kursus di luar negeri seperti KNVB yang di Asosiasi Sepak Bola Belanda ikut kursus, dan sedang sekarang dia gabung sama timnas wanita, dan dia juga pernah jadi manajer timnas juga pernah. So banyak sekali pengalaman. Amin, amin ya. Oke. Tidak lama-lama saya mau tanya pertama ke saya sebetulnya bingung. Saya panggil Ibu Papat, Coach Papat, Dokter Papat, saya bingung. Santai Bagaimana? saja. Ya, semuanya boleh di antara ya. Oke. Tergantung momennya. Mungkin ini momennya apa ya, Coach? Ini karena momen coach ya, coach saja menyesuaikan ya. Ya, soalnya kita punya tema dari coach ke coach. So saya panggil coach aja ya. Oke, Coach Papat. Pertanyaan pertama itu, apa jadi inspirasi untuk Coach Papat jadi pelatih sepak bola? Terima kasih. Juga apa kabar semua para yang sedang mengikuti atau yang mensupport. Awalnya otomatis saya dari keluarga atlet juga, orang tua ya, ayah yang kebetulan baru 3 bulan sudah almarhum. Ya. Beliau adalah salah satu dari liga main dari mahasiswa, ya, bahkan beberapa cabur yang diikuti, dan diantaranya yang ini sepak bola. Nah, di situ selain dari keluarga, sekolah guru olahraga. Di situ ada beberapa banyak cabur yang memang harus namanya sekolah olahraga itu semuanya harus bisa, semua harus ikut ya, harus mengikuti semua aturan untuk bisa melakukan cabur semuanya. Di antaranya kami terus terang ini ya, dulu berapa puluh tahun ke belakang, bahwa kami mau ikut di hoki, mau ikut di bulu tangkis, di voli, semuanya sudah banyak pemain yang lebih unggul dan memang sulit untuk mengikuti. Nah, ada program Putri Priangan waktu itu yang diketuai Pak Indra Thohir, legend ya, dan di Bandung ya di Bandung, karena saya tinggal di Bandung. Nah, ada Pak Indra Thohir, ada Bu Indra Thohir, istrinya juga sebagai pemain hebat dulu di klub ya. Jadi saya, wah, unik juga nih kalau sepak bola gitu, ikut. Nah, langsung saya ikut karena memang betul-betul ingin ingin menjadi bagian dari sepak bola wanita. Nah, tidak cukup lama, hanya kurang lebih setahun, saya sudah ada kesempatan untuk ikut seleksi, karena memang dulu sering kompetisi untuk sepak bola wanita itu. Jadi termotivasinya juga dari hobi, terus berjenjang. Itu yang bisa saya ikut ya. Oke. Sekarang kurang lebih berapa wanita jadi pelatih sepak bola di Indonesia? Untuk sepak bola wanita di Indonesia, dari mulai license D itu kurang lebih ada 12 ya. Termasuk kemarin itu ada satu orang yang C,
karena kami baru mengadakan license yang kerjasama ya dengan Menpora, dengan AFF. Jadi yang C itu sudah ada kurang lebih 30 license bagus putri. ya. Ya, yang B kebetulan ini mudah-mudahan ada regenerasi. Yang B itu saya sendiri yang sudah kurang lebih 4 tahun ya. Waktu itu tantangannya besar sekali karena saya ikut hanya satu perempuan dengan pelatih liga yang profesional ya selama kurang lebih sebulan. Alhamdulillah bisa mengimbangi, bisa banyak support dari teman-teman pelatih liga putra. Jadi saya hanya sendiri. Nah, itu sekarang udah 2 orang, tambah dari Papua 1. Ya, Papua 1 yang diberi kesempatan untuk sekarang jadi asisten timnas putri karena regulasi memang harus ada license B putri. Itu jumlah total untuk license di Indonesia. Oke, terima kasih Coach Papat, terima kasih. Ya, Mau tanya, menurut Coach Papat di dalam 2-3 tahun terakhir ada banyak perubahan di sepak bola wanita di Indonesia atau enggak? Apa perubahannya? Untuk perubahan sangat banyak sekali ya karena apa? Apalagi kalau tidak terhalang oleh pandemi. Nah, kami tergabung di selain Exco yang sebelumnya saya sebagai Exco untuk sepak bola wanita, kami banyak untuk kerjasama ya selain dari FIFA, AFC, AFF, kami juga dengan beberapa pemerintah ya dengan pemerintahan, kami juga dengan para asprof ya asprof dengan komitenya, nah, sehingga kami bisa 2 tahun ke belakang bisa mengikuti pra-olimpiade di Palestina. Dia alhamdulillah bisa mencapai babak kedua ya di selanjutnya. Namun itu juga kebanggaan masih jauh karena di situ juga kita bisa mengalahkan tuan rumah Palestina, Maldives ya itu di sana. Nah, tapi kerjasama ini juga tidak lupa banyaknya komunitas ya, komunitas para orang tua, dinas pendidikan, sama juga dari para pelatih ini yang putra semuanya itu kemarin juga ada banyak ya yang ingin menjadi bagian untuk memajukan sepak bola wanita. Nah, itu termotivasi banyaknya dukungan dan terutama di PSSI. Sekarang saya menjadi bagian dari Departemen Teknik di bawah pimpinan Indra Safri. Nah, itu kan tergabung dengan para pakar-pakar seperti Om Danur Windo, Yayan Tumena, Coach Mundari, itu semua mendukung, mensupport. Itu mungkin latar belakangnya. Oke, terima kasih Coach Papat. Pertanyaan lanjut, menurut Coach Papat, apa bedanya sebetulnya atau dari sisi mana bedanya sepak bola wanita dengan sepak bola lelaki? Oke, untuk sepak bola wanita ya, kita memang untuk melatih itu contohnya dari pemanasan. Kita jangan terlalu ngepres untuk ini fokus pemanasan tuh begini tahapannya. Tapi untuk startnya, oke, mereka harus bisa komunikasi antar teman, komunikasinya. Tapi bagaimana nih sebelum latihan aktivitas kamu terganggu nggak atau bagaimana tersupport nggak akan latihan? Nah, biar mereka dulu adaptasi dengan teman-temannya. Kedua juga kalau wanita ini baru bisa mengenal sepak bola ini sekitar 10 tahun ke atas. Mereka harus sosialisasi, adaptasi. Tapi kalau putra itu dari 6 tahun ke atas sampai 10 tahun tuh dia memang sudah ada dasar ya sudah ada pembekalan dan memang itu yang menjadi perbedaannya. Tapi kalau aturan latihan semuanya hampir sama. Oke, terima kasih. Kelanjutnya dari filosofi atau style of play atau formasi sepak bola, apa sebetulnya Coach Papat suka? Saya sih karena perempuan juga lebih lebih ekstra untuk bisa lebih cepat, makanya saya lebih ke defense dan counter attack.
karena tidak beda juga untuk hal-hal yang bisa membanggakan. Jadi kita yang paling suka itu counter attack karena punya kecepatan Putri juga, dan defense juga, dari mulai defense nanti langsung kita bertahap ke counter attack. Pasti Coach Papat sesuaikan dengan kemampuan pemain juga. Misalnya kita punya banyak pemain wanita yang cepat, kenapa kita nggak main counter attack ya? Betul, ya diantaranya itu. Oke, Coach Papat, yang terakhir saya minta satu pesan untuk pemain-pemain muda dan khususnya untuk pemain-pemain wanita di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Saya selalu berpesan bahwa perempuan khususnya di Indonesia itu tidak lupa dengan kodratnya. Apapun keberhasilan itu, saya selalu mengedepankan bahwa wanita-wanita Indonesia dikala di lapangan, tunjukkanlah teknik skill seperti laki-laki, ya. Jangan ada batasan. Oke, bisa akrobatik, bisa menunjukkan segala hal. Tapi sesudah keluar dari lapangan, ingat bahwa kita itu wanita yang anggun, ya, wanita yang memang kodratnya Indonesia itu ada timur. Jangan sampai kita, apalagi nanti sewaktu-waktu kita bisa punya suami, ya. Nah, kembali lagi kodrat bahwa kita tuh harus bisa masak, harus bisa berpenampilan yang memang lebih lebih sportif. Bagaimana wanita Indonesia, jangan sampai karena pemain sepak bola menjadi penampilan yang tomboy. Oke, terima kasih Coach Papat, luar biasa, kita senang sekali. Saya mau bilang, soalnya ada kesempatan, saya sendiri setuju 100% harus ada pelatih wanita di dalam staff untuk pelatih timnas wanita, soalnya pasti itu ada lebihan, punya sisi lihat beda, tahu bagaimana rasanya waktu haid atau menstruasi datang, ada banyak hal yang cowok nggak tahu kan. Oke, dengan ini Bu Papat. Terus Coach, ada saya pesan juga ya, kita pernah ada event yang memang yang menuju ke profesional. Nah, untuk negara lain kan ada hal tadi, karena Coach bilang ada menstruasi, ada apa. Dulu memang kalau negara lain itu masih ada yang memang ada hal mengobati supaya bisa disuntik menstruasi yang mundur. Nah, itu yang saya tolak. Kami tidak bisa untuk begitu. Lebih baik digantikan dengan pemain lain, karena otomatis nanti ke depannya, sekian tahun ke depan mungkin ada pengaruhnya, nanti bisa-bisa tidak punya anak. Itu yang paling kami tantang. Kami tidak bisa untuk menunjukkan supaya berprestasi juga sejauh mana kalau memang harus mengurangi kodrat-kodrat itu. Tapi itu berlaku untuk negara yang jauh, itu masih ada. Kalau kami tidak bisa, itu mungkin pesan dan hal yang paling tabu, tidak boleh dilakukan. Yes, ya, terima kasih Coach Papat, luar biasa. Ya, amin. Untuk pemain, untuk yang lihat video ini mau bilang lagi, harus disiplin, kerja keras, jangan lupa doa, dan jangan lupa untuk ibu-ibu kalian sendiri, pasti ini dapat rezeki untuk jadi pemain. Oke, saya mau wakili Bu Papat. Saya mau wakili semua teman-teman lihat video ini. Saya mau bilang selamat sukses untuk Ibu Papat, selamat sukses untuk Timnas Wanita, selamat sukses untuk PSSI. Dan mudah-mudahan satu kali kita bisa ulangi lagi. Dengan ini saya mau bilang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Salam olahraga untuk semua. Jaya.